Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yadi. Selamat pagi Pak Kris. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi setelah hari Senin kemarin ya. Kita melaksanakan praobservasi dan tanggal 17 kita melaksanakan observasi itu, dan pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi. Nah, kaitannya tujuan percakapan pada hari ini adalah kita akan menganalisis hasil data observasi kemarin yang telah dilaksanakan di 12 MIPA 1 Pak ya, pada jam pertama. Oke, ya. Di hari tanggal Selasa 18 Oktober 2022 sama guru Sanatria di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sekolahnya di SMA Negeri 1 Banyumas, kelasnya 1545 ya, percakapan dari 10/10/2022. Oke. Dari data yang kemarin saya telah observasi di kelas, ada beberapa catatan dari saya Pak Yadi terkait dengan proses kegiatan dalam proses pembelajaran. Kita menyepakati pada acara praobservasi, jadi sasaran pengembangannya itu pada model pembelajaran yaitu program based learning dan strategi aktif yaitu melalui tanya jawab, diskusi dan presentasi. Terus dari catatan saya yang pertama adalah terkait dengan model PBL Pak Yadi sudah dilaksanakan dengan baik ya. Sudah menggunakan stimulus video ya, sehingga anak-anak itu sebelum masuk kepada materi ini diberikan stimulus untuk pemecahan kasus. Terus dari strategi active learning yaitu diskusi, tanya jawab dan presentasi, juga catatan dari saya sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan sintak di dalam pembelajaran yang Bapak Yadi buat di dalam rencana perangkat pembelajaran. Terus catatan tambahan yang Pak Yadi terkait dengan capaian tadi, terkait dengan area pengembangan yang telah kita sepakati dalam praobservasi itu, dalam sisi performa mengajar sudah sangat baik. Akan tetapi mungkin kedepannya dalam persiapan pembuatan media pembelajaran harus lebih ditingkatkan lagi. Dan selanjutnya Pak Yadi juga harus bisa mengondisikan kelas lebih baik lagi, supaya ketika nanti Pak Yadi mengajar, anak-anak itu bisa fokus di dalam pembelajaran. Seperti itu Pak Yadi. Mungkin ada tanggapan dari Pak Yadi? Tanggapan dari saya, terima kasih atas supervisi akademik yang dilakukan oleh Pak Kris, karena dengan supervisi ini saya mengetahui kekurangan yang saya alami ketika saya sedang mengajar. Itu yang pertama, dan ini adalah menjadi pembelajaran yang paling berharga bagi saya ketika saya mengajar di kelas. Saya harus mempersiapkan diri, saya harus mengkondisikan kelas dengan baik, saya harus mempersiapkan segala-galanya itu dengan baik. Sehingga dalam pembelajaran ya kekurangan itu wajar, tetapi meminimalisir kekurangan tersebut Pak Kris. Seperti itu. Oke Pak Yadi. Jadi keseluruhan proses pembelajaran sudah sangat baik, tinggal nanti ditingkatkan dalam persiapan media pembelajaran yang terakhir dan pengkondisian di dalam kelas. Selanjutnya Pak Yadi, ada beberapa pertanyaan yang supaya nanti ini. Apakah tujuan pembelajaran yang dilaksanakan Pak Yadi itu sudah terencana dan dilaksanakan dengan baik? Kalau menurut saya sih iya, tetapi memang di sana sini ada kekurangan, itu ya wajar. Cuma memang ya dari pembelajarannya kemarin pada saat supervisi memang ada beberapa kekurangan. Salah satunya adalah medianya mungkin kurang lengkap. Sebenarnya ada, cuma kurang lengkap. Terus kemudian pengondisian kelas, kita kan kelas tinggi, kadang-kadang ada anak yang selengekan lah seperti itu. Memang harus dikondisikan dengan baik seperti itu Pak Kris.
Jadi kan media pembelajaran dan kondisi kelas. Menurut Pak Yadi, media pembelajaran yang baik dan kondisi seperti apa yang nantinya dapat membantu siswa supaya lebih paham terkait dengan materi yang dia dapat seperti itu. Ya, tentunya media yang menarik lah. Yang pertama tentunya menarik, karena anak-anak sekarang itu ketika melihat sesuatu yang menarik mesti akan tertarik dengan hal itu. Terus kemudian ketika kita tahu bahwa sekarang itu era globalisasi itu luar biasa, maka setidaknya kita harus mengikuti zamannya mereka. Ya, walaupun kita zaman kita tetap harus mengikuti zaman anak sekarang seperti itu. Jadi mesti anak itu akan tertarik dengan apa yang akan kita sampaikan ke anak seperti itu, Pak. Oke, berarti media yang mengikuti zaman. Iya, seperti itu. Oke. Terus selanjutnya Pak Yadi, nantinya ketika Pak Yadi itu membuat media pembelajaran yang interaktif, kira-kira ada kendala nggak? Kalau saya pribadi ya, kita sih sebenarnya belajar membuat media semenarik mungkin. Cuma kadang-kadang ada kendala. Kendalanya seperti ini, kalau saya pribadi itu kadang-kadang ya keterbatasan IT, karena perkembangan zaman itu luar biasa. Dulu seperti ini udah bagus, sekarang berbeda. Jadi kita harus mengikuti, kita harus mempelajari yang mana itu menjadi kendala kalau menurut saya. Tetapi saat ini ya kita mulai belajar untuk mengatasi kendala itu dengan cara ikut-ikut pelatihan seperti itu. Iya. Terus kalau saya munculkan skala 1 sampai 10 Pak Yadi, kira-kira media pembelajaran sekarang nilainya berapa? Kalau menurut saya, kalau kemarin itu saya ya mungkin ya 678 lah. 78. Harapannya? Iya, harapannya ya 910 seperti ya, biar anak itu tertarik dengan pembelajaran yang disampaikan. Oke, luar biasa Pak Yadi. Terus rencana Bapak selanjutnya apa? Rencana saya ya tentunya ingin belajar lagi untuk merubah kekurangan-kekurangan yang kemarin saya sampaikan ke anak. Saya berusaha untuk meminimalisir lagi kekurangan-kekurangan tersebut. Kira-kira kapan mau dilaksanakan? Ya, kalau menurut saya ya secepatnya. Artinya ketika pembelajaran besok itu sudah ada materi yang baru, saya harus merubah lagi media, cara pengkondisian kelas, agar pembelajaran ke depan itu akan semakin lebih baik seperti itu. Kira-kira dalam nanti membuat media pembelajaran interaktif, ada nggak seseorang yang akan membantu tercapainya tujuan tersebut? Iya, kalau saya lihat itu di sekolah saya itu banyak teman-teman yang pintar IT, Pak. Di samping itu teman-teman saya di sekolah itu banyak yang kreatif. Jadi saya akan meminta bantuan ke teman-teman lain, rekan sejawat, teman guru mapel lain, MGMP lain. Kita itu saling berkoordinasi lah, biar pembelajaran itu semakin menarik dan anak itu semakin tertarik dengan pembelajaran yang kita lakukan ke depannya. Seperti itu. Yang tadi yang Bapak itu dari MGMP, terus rekan sejawat, mungkin ada lagi Pak Yadi? Dari sekolah mungkin. Iya, termasuk fasilitas biasanya kadang-kadang kan ada kendala, kayak misalkan proyektor itu kan bisa membantu untuk lebih menarik lagi. Soalnya kalau misalkan kayak gini Pak, suatu ketika kita melaksanakan pembelajaran ternyata proyektornya mati. Kan bagaimanapun kita harus mencari orang yang bisa memberikan solusi itu. Terus selanjutnya Pak Yadi, terus nantinya kan tadi rencana sudah baik sekali dengan melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah. Ya, terus komitmen terhadap pelaksanaan rencana aksi itu apa Pak Yadi? Bagaimana komitmennya? Komitmennya ya saya akan berusaha akan lebih baik lagi lah seperti itu untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan seperti itu. Jadi akan dijalankan ya Pak? Yang tentunya dijalankan dengan lebih baik lah, berusaha akan lebih baik. Oke.
Yedi sudah baik sekali tadi ya. Ada pertanyaan selanjutnya Pak Yedi. Apa yang akan Pak Yedi lakukan ke depan setelah melakukan proses pembelajaran? Terus tadi juga sudah ada beberapa catatan pengamatan. Rencana ke depannya itu kira-kira area pengembangan yang akan dilakukan itu pada ranah apa Pak Yedi? Ya kalau menurut saya ya semua yang menjadi catatan bagi saya itu yang akan saya kembangkan, karena itu adalah cerminan kekurangan saya yang harus diperbaiki, yang perlu dikembangkan. Contoh misalkan kayak media, terus kemudian pengkondisian kelas. Nah itu area-area yang akan saya kembangkan biar menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Terus selanjutnya dalam mengembangkan tadi catatan-catatan pengamatan, apakah itu dilakukan secara individu atau melibatkan yang lain? Ya. Kalau menurut saya seperti ini Pak, harus melibatkan orang lain. Progres ke depan itu kita lebih baik atau tidak, itu kan orang yang menilai. Maka tetap saya akan meminta bantuan rekan sejawat untuk menilai lagi. Ya, dengan adanya yang supervisi akademik yang dilakukan Pak Kris ini kan mengetahui kekurangan saya dalam pembelajaran. Artinya kita tahu, oh ini loh kekurangan saya pada saat ini. Ke depan saya harus berusaha mencari teman, rekan sejawat atau yang lain untuk supervisi lagi apakah ada progres lebih baik ataukah tidak, seperti itu. Oke, berarti rencana pengembangannya itu pada area media pembelajaran ya? Iya, salah satunya itu tadi. Terus apa yang Anda lakukan pada area pengembangan itu? Maksudnya kira-kira akan melakukan kegiatan apa supaya pengembangan area media pembelajarannya lebih baik? Iya, tentunya ya saya akan berusaha ikut latihan lah. Latihan? Iya, latihan. Contoh misalkan pengembangan media ya, saya berusaha untuk ikut latihan, entah itu dalam bentuk daring ataupun luring. Ya kan sekarang banyak pelatihan-pelatihan, apalagi di sekolah kami itu hampir setiap tahun itu ada 4 kali IHT. Nah kita manfaatkan itu. Ya memang terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi ketika ada IHT kita dapat masukan, entah itu di media, entah itu di pengkondisian kelas dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, jadi rencana aksinya nanti melalui mengikuti pelatihan ya Pak? Iya, baik. Workshop di online maupun offline. Iya. Ya Pak Yedi, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kegiatan supervisi akademik pada pasca observasi. Semoga nanti dalam pengembangan area terutama dalam media pembelajaran dan pengursian kelas nanti lebih baik lagi. Ya, terima kasih Pak Yedi. Pada waktu pada kesempatan ini. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.